Gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK masih saja terjadi. Perihnya PHK ini bahkan juga terjadi jelang Lebaran yang ada di depan mata. Terbaru 1.163 karyawan dari pabrik tekstil terkena PHK dari tempat kerjanya PT Tuntex Garment yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Perusahaan memutuskan untuk menutup pabriknya secara permanen karena sudah tidak ada lagi yang diproduksi. PT Tuntex Garment merupakan produsen untuk produk Puma, dengan sebagian besar pasar ekspornya ditujukan ke Eropa dan juga Amerika. Desyanti menyebutkan pandemi COVID-19 menyebabkan pesanan dari dua benua tersebut turun, ditambah dengan inflasi yang berkepanjangan. Ini bukan pertama kalinya industrial tekstil goyang akibat resesi. Sejak tahun lalu para pekerja sudah banyak yang terkena dampaknya. Pemangkasan pekerja di pabrik tekstil dan produk tekstil bisa mencapai 500.000 orang, mulai dari karyawan dirumahkan, dipangkas jam kerjanya, hingga kontrak tidak diperpanjang dan juga PHK. Meski PHK masih membayangi industri, namun kinerja manufaktur Indonesia pada Maret tercatat mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil survei S&P Global Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia pada Maret, berada di posisi 51,9, naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 51,2. Level PMI di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur Indonesia masih tergolong ekspansif. Capaian tersebut melampaui PMI pusat manufaktur terbesar dunia, yaitu China. Kinerja industri RI juga lebih tinggi dari PMI ASEAN, termasuk Malaysia dan juga Vietnam. ASEAN Development Bank atau ADB memperkirakan perekonomian Indonesia bakal melemah di tahun ini lantaran meredanya lonjakan harga komoditas dan mulai normalnya permintaan di dalam negeri. Menurut ADB, lonjakan komoditas ekspor telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,3% pada tahun lalu. Sementara pada tahun 2023, ekonomi tanah air diprediksi tumbuh hanya 4,8% dan kembali naik ke level 5% pada 2024 mendatang. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, melihat pengeluaran rumah tangga menjadi kontributor terbesar perekonomian tanah air. Oleh karenanya, kembalinya belanja konsumen dan berbagai manfaat dari penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan. Meski ADB melihat investasi belum akan menguat karena dunia usaha masih wait and see. ADB juga memperkirakan besarnya angka ekspor dapat menghasilkan tambahan pendapatan yang memungkinkan defisit anggaran di bawah 3% dari produk domestik bruto. ADB juga memproyeksikan inflasi Indonesia bakal mencapai puncaknya hingga hampir 6% pada September, melebihi batas inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia di level 4%. Dari catatan ADB, sebagian indikator ketenaga kerjaan penting telah membaik dibandingkan pada tahun 2020, tetapi belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia mendesak Amerika Serikat untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik. Kadin prihatin atas pengucilan terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau. Lantaran, pemerintah Amerika Serikat akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi konsumen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup 370 miliar dolar Amerika Serikat dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate secara penuh. Karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan adanya dominasi perusahaan China dalam industri nikel. Apple selama ini dikenal enggan melakukan PHK kendati bisnis sedang anjlok dan kondisi ekonomi kian tak menentu. Namun akhirnya, raksasa Cupertino ini harus menyerah untuk pertama kalinya. Business Insider melaporkan Apple terpaksa memangkas pekerja dari tim retail dan operasional. Namun belum jelas berapa jumlah pekerja yang akan dipangkas.
Kebijakan PHK ini diklaim sebagai bagian restrukturisasi tim untuk meningkatkan operasional perusahaan. Diberitakan para karyawan yang sudah terdampak PHK sudah diinformasikan dan diizinkan melamar ke posisi lain di dalam perusahaan sampai akhir pekan ini. Namun jika memilih untuk keluar dari Apple, perusahaan akan menawarkan pesangon hingga 4 bulan gaji. Sebelumnya, Apple dilaporkan sudah lebih dulu memangkas karyawan kontrak yang mengurus gelaran besar perusahaan. Sebelumnya, beberapa raksasa teknologi sudah kencang melakukan PHK, di mana Amazon telah memangkas karyawan hingga 27.000 orang, diikuti oleh Meta, 21.000 karyawan, dan juga Google sebanyak 12.000 karyawan.